Halo guys, sekarang tim Polistory ID sudah ada di suatu tempat. Maraknya geng motor di kota Bandung yang sangat meresahkan warga, sangat membahayakan pengendara lain di jalanan. Nah, sekarang Polistory ID sudah ditemani oleh salah satu mantan ex geng motor. Kang, perkenalkan Kang, saya Diki Kang. Siap. Dengan Kang siapa Kang? Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk biar para netizen biar tahu. Oke, terima kasih buat Polistory ID. Ya. Pertama-tama perkenalkan diri, nama saya. Latar belakang saya dulu ya bisa disebut pernah masuk ke suatu area yang mungkin sebenarnya tidak terjadi seharusnya ya, karena saya nggak penyesalan karena yang sekarang saya rasakan untuk saat ini. Ya, saya pernah masuk ke satu geng, yaitu geng bisa disebut geng besar di Bandung juga. Boleh disebutkan Kang? Wah, itu geng. Oh, itu. Kang, kenapa menjadi suatu apa ya? Tadi kata Kang bisa masuk ke situ, maksudnya gimana Kang? Dulu pada waktu tahun kurang lebih tahun 99 saya masuk karena pingin tahu aja pertamanya, karena saya juga besar di daerah yang mungkin orang-orang sudah tahu daerah kriminalnya banyak, yaitu daerah bisa disebut itu di suatu daerah yaitu di Bandung. Nah Kang, mungkin dulu nih Kang, pas dulu itu Akang pas masuk itu masih berstatus pelajar atau gimana Kang? Pelajar, saya dari SMP sudah mulai masuk. Dari mulai SMP? SMP kelas 2, kelas 3 saya udah mulai masuk ke wilayah geng. Nah Kang, kalau menurut Akang nih Kang, mungkin Akang kan sekarang sudah ramai ya, maksudnya sekarang kan bisa melihat langsung tentang berita-berita di sosial media nih Kang. Menurut Akang, geng motor saat ini gimana nih? Kalau menurut saya, geng sekarang ya geng yang seperti dulu gitu. Tapi saya juga melihat sekarang ada titik baiknya juga, karena ada pekerjaan sosial. Saya lihat suka membantu juga bencana-bencana. Beda banget sama yang dulu yang pernah saya masuk di suatu geng. Kang, oh ya Kang, mungkin ini suaranya kurang kencang. Ya, siap. Boleh, Ya, siap. Akang boleh suaranya lebih keluar kan? Biar para netizen lebih jelas nih. Siap. Apa yang Akang obrolin Kang ya. Oke Kang, tadi kan lompat dulu, Akang sudah masuk ke geng motor ya. Yeah. Mungkin tapi motivasi nih Kang nih. Motivasi Akang masuk geng motor itu mungkin bisa jadi kan dari apa? Ajakan teman atau ada hal lain Kang bisa masuk ke geng motor. Ya, sebagian besar ajakan dari teman, terus lingkungan juga. Dulu lingkungan yang paling besar di lingkungan. Terus saya pingin tahu juga gimana sih rasanya kalau masuk geng gitu. Dulu kan masih kecil tuh. Gitu. Karena basic emang dulu saya sering berkelahi sebelum masuk geng juga gitu. Wah, ngeri. Jadi petarung juga Kang? Enggak sih kalau petarung. Kirain petarung. Berarti Akang dulu pas lagi sekolah itu tahun berapa kira-kira Kang? Itu 99, saya keluar 2021. Nggak semua geng motor itu urakan ya Kang ya? Maksudnya Iya. mereka juga mempunyai kreativitas ya? Iya. Kreativitas, terus apa, mungkin mereka juga berpikir untuk sosial ya? Iya, seharusnya sih gitu. Dulu emang tujuannya gitu. Dulu kita tujuannya kalau nggak balap ya kreatif gitu. Oh dulu balap Kang? Balap, Kalau dulu balap balap, berarti race. Tapi kalau balap tetap di jalan? Tapi kita nggak resmi. Oh, nggak Kita resmi, nggak resmi. Lebih banyak ke kalau bisa disebut apa tuh tumpangan tuh? Apa tumpangan? Jadi kita tuh kalau misalkan balap, nanti kita kalau yang menang dapat uang gitu tuh. Judi lebih ke judi dulu. Lebih ke judi. Biasanya gitu. dulu di mana Kang? Itu bisa di daerah Antapani dulu. Di Antapani, di Antapani yang
Yang dua Iya. jalur itu. Ya, yang perumahan tuh. Di situ. Dulu marak di sana dulu. Akang jokinya betul. Wah enggak, kalau saya penonton. Oh, Di belakang layar. mantap kalau gitu. Kang, selain apa? Selain balap-balapan gitu, Kang, apalagi nih yang dilakukan kegiatannya, Kang? Dulu Geng tuh motor dulu, Kang. Boleh cerita. ya mungkin karena masih emosi anak muda dulu kan. Ya kalau misalkan nggak saling serang apalagi gitu kan. Lebih banyak ya gitu, kita meresahkan masyarakat intinya gitu. Saya juga mengakui sekarang kalau masuk ke situ tuh dulu untuk pribadi saya sendiri sebenarnya saya menyesal gitu udah masuk ke sana karena nggak ada bagusnya gitu. Iya. Nggak ada untuk dipetik yang baiknya gitu. Cuman kalau untuk sekarang ya nggak tahu gitu. Cuman untuk saya pribadi dulu nggak ada gitu. Saya lebih ke banyak berkelahi, banyak nyusahin orang tua. Saya sering masuk juga ke kantor polisi hampir tiap minggu tuh orang tua ngejemput saya gitu. Bisa, Pak. Iya di saya, tapi nggak sampai tahunan lah gitu. Karena biasa anak muda gitu, maling berkelahi gitu. Iya, iya, iya. Terus kan kalau misalkan menyerang itu berkelahi itu kan itu tuh ada tujuannya atau mereka spontanitas misalkan di jalan. Saya juga sebagai masyarakat lah ya, anggap saya sebagai masyarakat. Kalau di jalan nih Kang, misalkan saya sendiri lah ya, malam-malam terus ada geng motor, terus berpapasan. Nah, biasanya kan rata-rata berawal dari berpapasan itu si korban lah ya. Si korban itu biasanya kan dia serang, dia apa maksudnya? Ya dia lukai lah Kang. Emang seperti itu kan? Kalau Tujuannya kita apa itu Kang maksudnya? sebenarnya tujuannya sih untuk menyebarkan bendera aja dulu. Itu juga kalau misalkan berpapasannya sama beda geng lagi. Kalau untuk masyarakat sih kita enggak. Cuman suka ada yang salah sasaran gitu. Oh, ada aja. Jadi emang dia bentukannya tuh kayak geng, padahal dia bukan geng. Ya kita yang namanya kita orang yang sudah mabuk pasti merasa itu tuh geng, padahal bukan. Ya kita serang aja gitu, padahal belum tentu juga gitu. Tapi ada yang resminya kita saling serang untuk memberitahukan saling serang. Gitu. Teritorial aja berarti. Iya. Mempertahankan teritorial. Iya. Oh, Untuk membesarkan aja geng kita gitu, biar banyak yang masuk ke kita. oh gitu. Nah, Kang apa? Kalau ini Kang apa? Kan saya pernah dengar lah, maksudnya kalau di kantor polisi pernah dengar ada geng motor tapi dia menjamret Kang. Maksudnya dia itu masih anggota geng motor atau oknum yang menjamret di jalanan Kang. Sebenarnya ada di Dengan satu memakai atribut gengnya Kang. geng tersendiri gitu. Iya. Nah, jadi gini, Jadi gimana? untuk masalah jamret tuh, Iya. emang saya sendiri dulu pernah masuk di suatu geng yang pernah ada tim tuh. Nah, Tim saya apa, Cang? itu spesialis, ya bukan spesialis sih, cuman dia suka juga gitu, suka ngejamret juga, tapi untuk keributan juga dia suka gitu. Cuman lebih ke apa sih? Kita kan anak muda dulu tuh, kalau misalkan pingin minum apa, kalau minta ke orang tua kan suka nggak dikasih, ya jalan keluarnya itu gitu. Kalau nggak malak ya ngejamret gitu. Iya, iya. Dulu sih, nggak tahu sekarang. Oh, seperti itu ya. Jadi dia mendapatkan uang gimana caranya? Ya di jalanan berarti. Iya di jalanan. Iya. Gitu. Selain itu kan apa lagi kan kegiatan? Saya kegiatan ya gitu nongkrong, minum, nggak ada yang lain. Paling kalau misalkan ada pertahun, pemilihan atau apa gitu. Ya yang jelas saya merasakan jenuh. Saya pernah ada titik jenuh di saat saya dulu masuk di suatu geng gitu. Karena setelah saya pikir-pikir mungkin buat diri saya sendiri nih nggak ada artinya kalau buat saya tuh kan. Yang ada malah susah, pendidikan terancam. Saya pernah sering mau dikeluarin gitu kan, karena udah tercium saya pernah masuk geng gitu. Pernah saya mau dikeluarin gitu. Seperti itu. Dikeluarin dari sekolah maksudnya? Iya, karena saya dari SMP saya udah masuk geng. Dari kartu keluarga kan? Wah aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kirain dari kartu keluarga langsung dicoret kan? Ya kan? Oh iya Kang, saya sempat dengar juga lah. Dulu maksudnya saya sih nggak tahu soal geng motor itu seperti apa. Pas masuk awal geng motor itu katanya ada pemeloncoan atau gimana, itu emang benar kan atau hanya sebatas? Kalau emang masuk, kalau untuk sekarang sih saya nggak tahu. Kalau dulu emang benar.
kita harus ada suatu rangkaian ospek, kita harus tahu dulu kita punya KTA nanti, dan nanti kita terjun di suatu geng dari tahun berapa, nanti kita ada KTA-nya gitu. Oh, ada KTA. Nah, kalau untuk yang dulu, nggak tahu kalau untuk yang sekarang, karena saya juga udah nggak mau tahu soal geng, karena saya juga sudah nggak mau tahu lah intinya gitu, udah nggak mau tahu. Netizen, Kang udah nggak mau tahu nih soal geng motor. Masa kalian masih tetap ugal-ugalan di jalan, ya Kang ya? Iya. Lebih baik kita sekarang apa Kang berkreasi lah ya. Nah gitu, Berkreativitas kreatif ya, aja. Kang. Karena saya pernah punya di satu titik punya berpikir kalau kita sering mukilin orang, suatu saat bakal kita juga terpukul. Saya pernah ngalamin itu. Saya pernah sampai sama 2 RW atau satu grup motor besar yang mukulin saya gitu karena arogannya saya gitu. Untung di sana saya nggak mati karena di sana yang namanya klub besar, motor besar di Bandung tahu kan Akang juga. Saya pernah dipukulin sama hampir 10-20 orang sama Banyak juga. Akang sendiri tuh, yang lainnya kemana Kang? kabur. Wah, kan biasanya kan bergerombol itu kan pada perang kan biasanya kan. Nah, itu kalau misalkan lawan kita tahu juga, terus misalkan sama gitu, banyaknya kita lawan. Kalau misalkan kita sedikit dia banyak kan kita juga bukan Superman kali. Bukan superhero ya Kang ya. Nah Kang, untuk hal ekstrim yang akan pernah lakukan dulu itu seperti apa? Yang ekstrim ya paling penyerangan, saling pukul-memukul, bacok-memacok gitu. Bacok-membacok maksudnya. Wah, bacok-membacok. Kalau senjata tajam itu wajib dibawa Kang? Tergantung sih, tergantung orangnya. Tergantung, kadang di lokasi ada apa kita bawa aja gitu, kadang emang udah dipersiapkan dari rumah, tergantung orangnya. Kalau kadang yang suka koleksi barang-barang antik itu suka dia bawa mistis gitu. Oh, ada yang mistisnya juga ada Kang? Ada, itu yang bawa keris, yang bawa apa, keberuntungan, lebih keberuntungan. Kalau penyerangan kita lebih keberuntungan. Jadi mereka tuh belajar juga atau mendalami juga tentang kebal dibacok. Sebagian orang ada yang gitu pasti. Akang sendiri? Saya enggak, saya natural. Saya emang dari kecil suka aja berkelahi. Ilmu selamat aja kan? Iya, ilmu bismillah. Ilmu bismillah, ilmu selamat. Baik Kang, Kang ngopi dulu Kang. Siap. Biar lebih rileks Kang. Nah, selain hal ekstrim, untuk yang nilai positifnya nih Kang, dulu nih Kang, pas lagi Akang ikut geng itu, ada nggak Kang nilai positifnya yang dijalanin lah, maksudnya selain penyerangan? Kalau positifnya sih, pas dulu bukan sekarang ya. Bukan sekarang. Kalau dulu sih positifnya, kalau yang saya rasa saya jadi banyak teman. Tapi setelah saya tafakuri lagi, temannya kan teman yang gimana dulu gitu. Kebanyakan kan teman-teman yang nggak benar gitu. Yang namanya geng gitu kan, nggak mungkin orang masjid masuk geng gitu kan. Pasti kan orang-orang yang gitu. Tapi kan sekarang kan banyak yang hijrah kan. Nah, alhamdulillah saya juga alhamdulillah sering lihat, saya sering mantau juga kalau sebagian besar anak-anak sekarang ya kebanyakan, apalagi sekarang mau bulan puasa, biasanya suka ada sosial juga tentang keislaman gitu, kayak yang nanti ada pengajian, ada apa. Ya saya berharap semua geng-geng bisa begitu gitu. Kita udahlah ngapain gitu harus saling maksudnya menjagokan diri gitu. Karena kita yang namanya manusia nanti juga akan mati gitu. Intinya sekarang saya berharap semua geng ya bisa akur, bisa ukhuwah. Yang saya pinginin di antara geng semua tuh nggak ada saling permusuhan lagi gitu. Iya betul Kang, lebih baik berdamai lagi. Iya gitu. Masa kita masih satu Bandung kan? Nah itu intinya. Masih kita berantem, kecuali kita ada permusuhan apalah ya. Kalau misalkan ada permusuhan, mending diselesaikan pribadi aja gitu kan. Jangan menyangkutkan orang banyak gitu, karena jadi meresahkan masyarakat juga itu. Iya. Oh jadi seperti itu ya Kang? Iya. Kalau misalkan dulu juga ada Kang, misalkan bakti sosial atau apa, ada nggak Kang?
Ada, cuman jarang, nggak seperti yang sekarang saya lihat gitu. Dulu ada, cuman ya lebih ke tersembunyi kan dulu, karena dulu kan geng emang ditakuti gitu. Kalau sekarang kan kita udah ormas, saya lihat gitu, kalau nggak salah sekarang udah ormas gitu, jadi lebih vulgar gitu kan. Sekarang pakai atribut juga saya sering lihat sudah aman gitu. Kalau dulu kan pakai atribut, ketemu atribut lain pasti itu berkelahi gitu. Kalau atribut itu kan, itu setiap masuk geng itu udah wajib dikasih atau beli lagi? Kalau dulu iya. Kalau misalkan sudah masuk kita dapat gitu. Kita dapat KTA, dapat baju dan dapat ya KTA sama baju gitu. Udah pengakuan dari senior gitu. Kalau untuk sekarang saya nggak tahu sekarang karena saya udah lama nggak mendalami lagi gitu. Iya. Nah Kang keluar dari geng motor ini kan tahun berapa nih? Mungkin bukan keluar ya, karena saya juga masuknya juga nggak resmi kalau saya dulu gitu. Karena saya emang di suatu daerah yang emang bisa disebut daerah yang paling ditakuti dulu di Bandung. Nah, jadi saya masuk aja, terserah saya, bebas gitu. Malahan banyak yang mau beberapa geng yang masuk ke daerah saya biar saya tuh masuk ke geng mereka gitu. Dan saya masuknya ke geng yang saya pilih gitu. Oh gitu. Karena saya besar di daerah yang mungkin dalam tanda kutip ditakuti gitu. Sampai ke Jakarta juga tenar gitu. Jadi kita nggak nyari kita pingin jadi geng, tapi orang-orang geng yang masuk ke kita biar kita masuk ke dia gitu. Terus untuk alasan tersendirinya apa Kang? Lebih spesifikasinya nih Kang. Kang tadi juga udah ulas kan keluarnya itu seperti apa, tapi lebih ininya Kang apa alasan Akang keluar lah, maksudnya udahlah mau ninggalin aja nih. Kesatu emang pertama tuh saya udah dapat titik jenuh tuh. Saya udah lama di yang gitu dan yang saya pikirkan tuh nggak ada manfaatnya gitu, nggak ada manfaatnya. Yang satu saya kembali lagi flashback kayak tadi, saya tuh merugikan diri sendiri, merugikan orang tua apalagi gitu kan, uang keluar banyak, pendidikan jadi kurang baik gitu. Padahal saya tuh cita-cita pengen jadi dokter. Anak geng pengen jadi dokter. Nah kalian juga netizen, kalian tuh yang masih aktif mungkin ya Kang ya. Sayang lah masa depan kalian kalau dilakukan masih seperti itu Kang ya. Maksudnya merugikan orang lain ya Kang ya, membahayakan orang lain. Janganlah berpikir panjang ya Kang ya. Karena masa depan itu masih panjang ya Kang ya. Mungkin kalian sekarang masih SMP atau SMA, masih jauh lah perjalanan kalian ya Kang ya. Seperti itu. Terus Kang apa lagi Kang? Yang mungkin saya sekarang syukuri ya satu-satunya dari teman saya yang dulu masuk geng, saya yang masih hidup. Kebanyakan teman-teman saya udah meninggal. Kalau nggak karena mabuk, karena perang ya gitu. Efek-efek dari perkelahian tuh pasti bakal ada gitu. Kalau nggak dari mabuk, dia meninggal dari tabrakan karena suka ugal-ugalan di jalan gitu kan. Dan yang tersisa dua sama teman saya. Yang satu juga udah hijrah teman saya gitu. Itu dua tuh maksudnya yang seangkatan sama? Iya, yang seangkatan saya. Masih komunikasi sampai sekarang berarti Kang? Alhamdulillah, kalau sekali-sekali kita silaturahmi. Terus Kang ada lagi Kang? Ya mungkin himbauan mungkin ya, himbauan buat anak-anak yang mau masuk mungkin betul, kalau lebih baik kalau menurut saya jangan gitu. Kita lihat aja dulu gimana organisasinya. Kalau misalkan emang benar-benar gitu udah berubah, ya tergantung ajakannya gimana, nanti kedepannya gimana. Cuman kalau untuk saya udah nggak mau gitu, karena efek jerahnya tuh menyengsarakan lah gitu. Kebanggaan tuh bukan dari hal yang berkelahi atau mengembangkan diri dengan ketidakbaikan, tapi sosial saya bagus untuk anak-anak saya acungin jempol, tapi dalam namanya geng tuh ya untuk geng ya, nggak tahu kalau ormas, untuk geng tuh kebanyakan ya kita selalu melebarkan sayap dengan keributan gitu. Mungkin himbauannya gitu, udahlah mendingan jadi orang biasa aja lah gitu. Kita hidup sesuai dengan yang seharusnya gitu, nggak usah masuk apa gitu, masuk mah ke masjid gitu, prestasi ya Kang ya. Ya gitu, sekolah yang benar gitu kan.
Karena saya juga menyesalnya sekarang sekolah nggak lanjut gitu. Saya sampai SMA, dulunya pingin kuliah nggak jadi karena pernah masuk gitu kan. Kesendat waktu untuk daftar gitu kan. Jadi ada sebagian waktu yang terbuang. Nah itu udah jelas itu. Ya. Dan yang pasti harus berpikirnya gini, gimana kalau kita misalkan lagi mabuk, lagi nyerang, kita mati gitu. Gitu aja saran saya. Itu yang lebih ngeri kan. Ya, kita kan nggak tahu ya. Nggak tahu kita mati kapan itu. Betul. Ya mungkin netizen, itulah perbincangan tim Polistory ID dengan ex geng motor di Bandung. Semoga obrolan tadi bermanfaat dan menjadi sebuah pelajaran buat kalian mungkin yang masih urakan atau ugal-ugalan di jalan, bahkan meresahkan, dan mungkin masih Kang ya, masih masuk anggota geng lah ya Kang ya, yang membahayakan orang lain lah Kang. Mungkin bisa dipetik lah ilmu yang bermanfaatnya, pengalaman yang bermanfaatnya dari Kang. Oke, mungkin segitu dari tim Polistory ID untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk kalian semua boleh di like and subscribe Polistory ID, dan selamat bertemu di episode selanjutnya.